Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, hari ini kita akan lanjutkan terkait materi PKPBI. Yang pertama, teknik prawicara. Nah, teknik prawicara ditujukan untuk mengkondisikan kesiapan mental, fisik, dan psikologis anak tunarungu untuk memasuki dunia komunikasi verbal. Dalam tahap ini, guru melakukan serangkaian aktivitas seperti keterarah wajah, keterarah suara, dan pelemasan organ wicara. Nah, sudah saya singkat agar ingat. Wasule, wajah, suara, organ, pelemasan organ bicara. Jadi keterarah wajahan, keterarah suaraan, dan pelemasan organ suara atau organ bicara. Tujuan dari teknik latihan prawicara ada 3. Yang pertama, membentuk kesiapan mental sebagai insan berbicara. Yang kedua, menstimulasi kematangan organ bicara. Yang ketiga, membentuk kesiapan fisik sebagai insan berbicara. Man of mental, organ bicara, dan fisik. Lalu yang kedua ada teknik fonem. Nah, teknik pembentukan fonem pada intinya adalah melatihkan keterampilan peserta didik tunarungu untuk mampu menghasilkan fonem. Berdasarkan sifatnya, artikulator terbagi 2, yakni artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif biasanya berpindah-pindah posisi untuk menentukan titik-titik artikulasi guna menghasilkan bunyi bahasa. Sedangkan artikulator pasif menurut Lapoliwa tahun 1981, hubungan posisional antara artikulator aktif dan artikulator pasif disebut struktur. Nah, oleh karena vokal tidak mempunyai artikulasi, strukturnya ditentukan oleh celah antara lidah dan langit-langit. Sesuai dengan strukturnya, di bawah ini dikemukakan cara-cara membentuk fonem, baik vokal maupun konsonan. Nah, teknik latihan pembentukan fonem meliputi teknik pembentukan fonem vokal dan konsonan, yaitu kalson, vokal dan konsonan. Vokal dapat dibentuk berdasarkan tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, berbentuk bibir, dan strukturnya. Itu ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada teknik penggemblengan. Nah, teknik latihan penggemblengan intonasi bertujuan untuk membentuk kesadaran bahwa pada akhirnya bunyi yang didengar atau dirasakan oleh anak tunarungu dapat dipadukan dengan irama. Dalam konsep lainnya, dalam dikembangkan pula bunyi atau simbol-simbol bahasa yang didengar dan kemudian dikomunikasikan harus mengikuti aksen atau intonasi tertentu. Lalu adapun tujuan dari teknik penggemblengan yaitu
melatih kesadaran bahwa bunyi dapat diharmonisasikan. Yang keempat, teknik pengembangan merupakan langkah untuk mengembangkan kesadaran dan kemampuan anak tunarungu untuk memiliki kebiasaan dalam mempersepsi bunyi-bunyian dan menggunakannya sebagai sarana berkomunikasi di lingkungan yang lebih luas. Bentuk pengembangan dari pembelajaran BKPBI pada anak tunarungu pada akhirnya akan terpadu dalam berbagai aktivitas anak tunarungu di lingkungan sekitar. Nah, latihan membedakan bunyi itu mencakup membedakan sumber bunyi, membedakan macam-macam birama, dan membedakan suara manusia. Lalu ada pengembangan atau penghayatan. Nah, bunyi yang paling primitif hingga bunyi yang tertinggi, yaitu latar belakang yang ada di sekitar, lalu isyarat atau tanda, lalu lambang, yaitu bunyi bahasa atau percakapan yang terjadi saat ada interaksi antar manusia. Label isyabang, latar belakang, isyarat, lambang. Lalu reaksi anak tunarungu terhadap bunyi yang didengar dilakukan dalam bentuk. Ada 3 bentuk. Yang pertama, gerak bebas dasar berirama. Yang kedua, gambar lambang bunyi. Yang ketiga, melakukan perintah yang didengar, mengucapkan kata atau kalimat. Ini sudah saya singkat agar ingat gerak, gambar, melakukan. Nah, PKPBI berbasis aktivitas, maksudnya adalah anak tunarungu mencari tahu dengan melakukan sesuatu. Nah, tujuan secara umum program pengembangan persepsi bunyi dan irama sebagai berikut. Nah, ada 6 ya tujuannya teman-teman. Yang pertama, peserta didik tunarungu terhindar dari cara hidup yang semata-mata tergantung pada daya penglihatan saja, sehingga cara hidupnya lebih mendekati peserta didik dengar. Yang kedua, kehidupan emosi peserta didik tunarungu berkembang dengan lebih seimbang dan kaya karena dapat menghayati irama, tekanan atau aksen, dan tempo dari bunyi. Yang ketiga, pola penyesuaian peserta didik tunarungu menjadi lebih baik berkat dunia pengalamannya yang lebih luas. Yang keempat, motorik peserta didik tunarungu berkembang lebih sempurna karena adanya hubungan timbal balik antara gerak, motorik, dengan pendengaran, sensorik. Yang kelima, meningkatkan keterampilan wicara dan membaca ujaran. Dengan PKPBI, peserta didik dilatih untuk mendengar suara atau wicara sendiri maupun suara orang lain, sehingga peserta didik mampu mengontrol wicaranya sendiri menjadi makin baik. Yang keenam, peserta didik tunarungu mempunyai kemungkinan untuk mengadakan kontak yang lebih baik sebagai bekal hidup di masyarakat yang mendengar, sehingga lebih meningkatkan rasa percaya diri. Adapun prosedur pelaksanaannya yaitu persiapan, pelaksanaan, penilaian, tindak lanjut. Siap laksanakan nilai tindak lanjut. Ruang lingkup bunyi yang digunakan sebagai stimulus atau rangsangan bunyi dalam pengembangan kemampuan PKPBI pada anak tunarungu meliputi yang pertama, taraf penghayatan bunyi-bunyian latar belakang. Yang kedua, taraf penghayatan bunyi sebagai isyarat atau tanda. Yang ketiga, taraf penghayatan bunyi sebagai lambang. Lalu ada prinsip terpadu. Nah, prinsip terpadu adalah pembelajaran PKPBI pada akhirnya harus terkait dengan pengembangan bahasa anak tunarungu dalam setiap mata pelajaran dan kehidupan sehari-hari. Lalu ada prinsip terstruktur, yaitu dalam pembelajaran BKPBI dikenal pada latihan deteksi, diskriminasi, identifikasi, dan komprensi. Lalu ada pendekatan PKPBI multisensori, yaitu taktil dan kinestetik, atau takil dan kinestetik. Lalu ada pun sarana dan prasarana PKPBI, yaitu yang pertama ada alat bantu dengar,
Yang kedua, ruang khusus. Yang ketiga, sumber bunyi elektronik. Yang keempat, peralatan penunjang. Yang kelima, ruang bina wicara. Yang keenam, tenaga khusus. Adapun prioritas program PKPBI, yang pertama ada audiens, yaitu siapa yang akan mencapai tujuan. Yang kedua ada behavior, yaitu perilaku yang harus ditunjukkan atau dibutuhkan. Yang ketiga condition, pada saat kondisi apa perilaku itu ditampilkan atau ditunjukkan oleh audiens. Yang kelima degree atau derajat, merupakan kriteria bahwa tingkah laku yang ditampilkan atau performance behavior menerangkan telah berhasil menguasai pengetahuan dan keterampilan dan diajarkan. A, B, C, D. Nah, siapa, lalu perilaku yang harus ditunjukkan seperti apa, lalu kondisi apa perilaku itu ditampilkan, nah pada saat kondisi apa, lalu kriteria keberhasilan. Nah, dalam PKPBI, anak perlu diberi berbagai kesempatan untuk menemukan hubungan atau asosiasi antara penghayatan bunyi melalui pendengaran. Lalu, anak perlu diajari penggunaan modalitas lain yang sebelumnya telah membentuk persepsinya terhadap berbagai rangsangan luar. Lalu, yang ketiga, setiap kali ada bunyi yang muncul, anak perlu diarahkan perhatiannya. Lalu metode PKPBI ada 4, yaitu yang pertama bermain, yang kedua pemberian tugas, yang ketiga demonstrasi, yang keempat observasi. Main, tugas, demo, obser. Bermain, pemberian tugas, demonstrasi, dan observasi. Adapun alokasi waktu untuk pembelajaran PKPBI, untuk SD yaitu 4 jam, untuk SMP 3 jam, untuk SMA 2 jam per minggu. 4-3-2 ya teman-teman. Semakin kecil kelasnya, semakin banyak jamnya. Lalu evaluasi pengembangan persepsi. Nah, di sini ada prinsip-prinsip evaluasi pengembangan persepsi. Yang pertama menyeluruh, yang kedua berkesinambungan, yang ketiga objektif, yang keempat otentik, yang kelima mendidik, yang keenam kebermaknaan. Gambar 4.5 yaitu prinsip-prinsip evaluasi pengembangan persepsi. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.